Sobat KSN, selamat datang di podcast Wasal. Dengan saya Regina yang akan menemani kalian di podcast ini. Tapi kali ini saya nggak sendirian, karena juga ditemani oleh teman-teman dari kelompok 1B. Nah, biar enak, ada baiknya kita kenal dulu nggak sih? Halo semua, perkenalkan nama saya M. Kalis, auditor di Poltekkes Kemenkes Aceh. Hai semuanya, salam kenal. Saya Maharani Tirtaningsih, fisioterapis di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Halo, perkenalkan saya Nurul, saya pembimbing kesehatan kerja di RSUP M. Jamil Padang. Halo semuanya, perkenalkan saya Ferensania Putri, apoteker dari RSUP Jamil Padang. Oke, hari ini kita bakal ngobrol santai tentang satu hal yang penting banget, tapi sering dianggap formalitas, yaitu nilai berakhlak. Padahal nilai-nilai ini tuh kayak kompas moral kita dalam bekerja, biar kita tahu arah, tahu batas, dan tetap waras di tengah tekanan tugas dan target yang makin hari makin dinamis. Sebagai seorang ASN, kita nggak cuma dituntut kerja sesuai aturan, tapi juga harus punya sikap, karakter, dan nilai yang menjadi pegangan dalam setiap tugas. Nah, core value berakhlak ini hadir untuk menjawab itu semua. Teman-teman di sini udah menjadikan nilai berakhlak sebagai core value dalam menjalankan tugas dan fungsi saat bekerja belum sih? Ya Udah Allah, dong. Sudah sudah. dong. Wah, semuanya udah ya, mantap. Mungkin teman-teman di sini bisa sharing ke Sobat ASN yang lagi dengerin podcast ini terkait menjadikan nilai berakhlak sebagai core value dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Seperti yang sama-sama kita ketahui nih, ketujuh nilai berakhlak itu merupakan satu kesatuan dan penting untuk diinternalisasikan dalam pekerjaan kita. Nah, kira-kira dari ketujuh nilai tersebut, nilai yang mana sih yang paling relate dengan jabatan teman-teman sekarang? Dari saya, nilai yang paling relate itu sebagai auditor itu ada dua, yaitu adaptif dan loyal. Walaupun semua nilai sebenarnya pasti ada ya dalam peran kita sebagai ASN. Nah, untuk nilai adaptif, karena saya bekerja di bidang pendidikan, yaitu Poltekkes, pasti dunianya akan terus bergerak dan berkembang. Mulai dari kebijakannya, sistem pelaporannya, sampai regulasi keuangan, pasti akan selalu diperbaharui. Nah, otomatis sebagai auditor, saya selalu dituntut tidak hanya memahami perubahan itu sendiri, tapi juga mampu menyesuaikan cara kerja, berpikir cepat, dan tetap objektif dalam menilai atau mengawas. Sementara untuk nilai loyal, bagi saya, loyal itu bukan hanya sekedar untuk tunduk dan patuh, tetapi lebih kepada kesetiaan dan tanggung jawab kerja, serta selalu menjaga integritas profesi dan tujuan lembaga. Sebagai auditor, saya harus tetap netral, selalu menjaga kerahasiaan pada saat bertugas, baik rahasia individu maupun rahasia institusi, dan juga selalu berpedoman pada aturan yang berlaku. Oke, baik. Itu dari Bang Kalis ya. Nah, dari teman-teman yang lain gimana nih? Mungkin dari Kak Maharani? Oke, kalau menurut saya nilai yang paling penting sebagai fisioterapis itu adalah nilai berorientasi pada pelayanan. Karena dalam memberikan pelayanan, kita itu harus bersikap ramah, sabar, dan juga berempati mendengarkan keluhan para pasien. Karena pasien-pasien yang datang ke kita itu kan nggak cuma butuh terapi aja ya, Kak. Tapi dengan dukungan mental yang kita berikan, itu juga bisa menjadi terapi bagi mereka, sehingga mereka itu bisa mempunyai semangat untuk sembuh. Terus, untuk nilai yang kedua yang nggak kalah penting adalah nilai akuntabel. Karena dalam melaksanakan tugas, kami juga harus melaporkan, mendokumentasikan semua tindakan yang diberikan. Mulai dari data diri pasiennya, dari hasil pemeriksaannya, hingga nanti itu evaluasi terhadap hasil terapi yang sudah diberikan. Sehingga kita pun juga punya pegangan nih sebagai follow up untuk pertanggungjawaban ke dokter rehab sebagai DPJP kami. Mungkin itu sih Kak kalau dari saya. Wah, keren sekali Kak Maharani sebagai seorang fisioterapis. Itu sangat berorientasi pada pelayanan pada pasien ya. Nah, kalau Kak Nurul gimana? Mungkin sedikit berbeda dengan Bang Kaulis dan Karani. Menurut saya, nilai berakhlak yang paling mendasari dari pembimbing kesehatan kerja adalah kompeten dan kolaboratif. Nilai kompeten sangat penting bagi saya karena saya dituntut untuk terus belajar mengenai peraturan-peraturan K3 di rumah sakit dan terus update mengenai peraturan-peraturan terbaru. Dan juga disarankan untuk mengikuti sertifikat-sertifikat mengenai pembimbing kesehatan kerja. Sebagai pembimbing kesehatan kerja, saya sering terbiasa bekerja bersama dengan berbagai pihak seperti dokter, perawat, teknisi, dan tim SAR, sehingga harus menerapkan nilai kolaboratif dalam bekerja seperti selalu terbuka dan memberi kesempatan pihak lain untuk ikut berkontribusi. Oke, bagus sekali ya Kak Nurul. Nah, terakhir nih, kalau Kak Feren gimana nih Kak? Baiklah, kalau dari saya sebagai apoteker di RSUP Jamil Padang, nilai-nilai yang harus diterapkan dalam bekerja dan menjalankan tugas dan fungsi itu ada dua. Yang pertama harmonis dan yang kedua
kedua kompeten. Harmonis di sini dalam artiannya kita RSUPM Jamil ini terdiri dari beberapa profesi sehingga dalam menjalankan tugas itu harus bagus kerjasama timnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang bagus. Yang kedua adalah kompeten. Kompeten di sini saya sebagai apoteker dituntut untuk selalu menimba ilmu, untuk selalu belajar, melatih, dan meningkatkan kompetensi saya dalam profesi. Dan Wah, sangat inspiratif ya. Keren. Teman-teman ini sudah menjadikan nilai berakhlak sebagai nilai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi pada jabatannya masing-masing. Ngobrolin soal nilai berakhlak memang gak ada habisnya ya. Tapi paling penting, yuk kita mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang. Terima kasih kepada Bang Kalis, Kak Maharani, Kak Nurul, dan juga Kak Feren yang udah mau sharing ke kita semua. Dan juga terima kasih buat kamu, Sobat ASN yang sudah dengerin ini sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semangat jadi ASN yang gak cuma pintar, tapi juga punya akhlak. Salam sehat.